Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari Gus Rumel atau Romli pada podcastnya Haji Roma Irama, Bisikan Roma. Satu yang paling menonjol adalah dalam tanda kutip gugatan dia terhadap kitab sezaman. Jadi dia meminta kitab-kitab sezaman atau kitab-kitab yang mendekati atau keterangan-keterangan di seputar tahun itu tidak boleh ada. Jadi data primer itu tidak boleh ada untuk mentrace atau menelusuri sebuah kejadian, sebuah fakta. Seingat saya metodologi Basul Masail itu mangkul, mengutip. Tidak ada fikih manhaji. Seingat saya memang semuanya penukilan. Ketika Imam Sakhawi mengatakan A, itu yang jadi dalil. Ketika Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan A, itu yang jadi dalil. Maka kalau ini disodorkan ke Lajnah Basul Masail, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Karena permintaan dari para pembatal Ba'alawi itu kan mana sumber sezamannya. Sementara di Basul Masail itu tidak pernah memakai metode seperti itu. Karena penukilan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Sakhawi mengatakan ada Ubaidillah di Al-Daul Lame juz 5, maka Basul Masail akan selesai. Kecuali yang dibahas itu dari segi metodologinya Kiai Imad. Perlukah mencari nasab dengan sumber sezaman? Apa dalilnya? Apa kitab mutabar yang membahas tentang hal itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja logika ini tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin sebuah fakta tidak boleh dikonfirmasi oleh berita di seputarnya? Contoh sederhana adalah akta lahir. Akta lahir dibuat tidak jauh-jauh tahunnya dengan kelahiran si bayi. Di situ tertulis anaknya siapa, lahir di mana, tanggal berapa. Itulah disebut catatan sezaman atau manuskrip sezaman, dokumen sezaman atau yang mendekatinya. Demikian pula buku nikah dibuat tidak jauh-jauh dari hari pernikahannya. Demikian pula surat jual beli tanah, kwitansi dan lain sebagainya dibuat tidak jauh-jauh dari tahun kejadian. Itulah disebut bukti sezaman. Dalam penelusuran sebuah kebenaran, sebuah fakta otentik, sebuah fakta sejarah, maka dokumen-dokumen pendukung yang mendukung adanya fakta itu memang harus dihadirkan. Dan yang lebih valid adalah yang sejaman dengan itu. Mana buktinya Anda lahir tahun 77? Mana buktinya Anda menikah dengan si Markona? Mana buktinya Anda membeli rumah ini? Mana buktinya Anda adalah anak daripada keluarga ini? Catatan-catatan itu tidak boleh disingkirkan, tidak boleh dinafikan, dan tidak boleh mengatakan tidak ada perlunya untuk menghadirkan catatan-catatan itu. Masya Allah. Ini logika sederhana yang dibantah oleh Gus Rumel untuk melestarikan ketersambungan nasab Ba'alwi. Cara-cara di luar logika pun dia tempuh. Alasannya apa? Ulama-ulama pun tidak mensyaratkan itu. Kalau kita melogika ulama-ulama tersebut, ya sama saja dengan mengatakan ulama-ulama yang tidak mensyaratkan itu ulama-ulama yang tidak punya logika. Jadi logika sederhana yang inheren itu tidak usah menurut Kiai Haji Imaduddin dibuat persyaratan khusus. Karena memang itu udah inheren, udah alur berpikirnya begitu. Data primer itu ya itu. Tetapi Ba'alwi kekeh tidak mau menggunakan data kitab sezaman. Ada juga data-data sekunder yang umurnya sudah ratusan tahun. Bagaimana mungkin itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
putus asanya Gus Rumel menghadirkan kitab-kitab atau catatan, manuskrip, keterangan-keterangan sezaman atau yang mendekati kejadian itu, kemudian dia mengatakan kami tidak menggunakan itu. Dan kami harus sah dibilang keturunan Nabi walaupun tidak ada catatan itu. Maksa dia. Kalau catatan itu tidak ada, ya mau gimana lagi? Berarti data itu tidak pernah ada. Fakta itu tidak pernah ada. Seseorang ngotot karena ingin mendapatkan warisan, kekeh mengakui bahwa dia adalah anak daripada keluarga kaya itu. Apa dasar dia? Dasar dia adalah catatan-catatan kekinian, catatan-catatan kata orang di tahun-tahun ini, catatan-catatan kemasyhuran di kampungnya. Tetapi ketika ditanya, adakah catatan adopsi pas tahun-tahun kamu diadopsi itu? Kalau diadopsi, atau catatan akta kelahiran yang dibuat keluarga kaya itu bahwa salah satu anaknya adalah kamu atau kakak lah begitu. Kemudian kata si orang ini tidak perlu catatan-catatan itu. Tidak perlu data-data itu. Yang penting sekarang kan sudah terkenal bahwa saya anaknya keluarga itu. Sekampung saya bahkan sudah tahu semua saya adalah keluarga itu. Katanya dititipkan di sini. Itulah katanya yang kemudian ingin dijadikan bukti utama. Ya ndak bisa toh ya. Ngarang wae. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, pemaksaan Gus Rumel tentang tidak maunya menggunakan kitab sezaman karena memang tidak ada catatannya. Tidak ada bukan berarti tidak dicatat. Karena tidak ada aktanya, tidak ada kakaknya, tidak ada AJB-nya, kemudian mengatakan tidak ada bukan berarti tidak terjadi jual beli itu. Ada, hilang. Mereka mudah mengatakan kitabnya hilang dan lain-lain. Lucu, menggelikan, out of logic, di luar logika, di luar nalar. Menabrak nalar. Itulah cara menyangkal Ba'alwi. Memang seperti itu. Kitabnya hilang lah, orang lupa lah, catatannya kebakaran lah, musnah lah, disembunyikan lah. Banyak alasan. Kemudian yang kedua, upaya Gus Rumel menutupi, menghalangi orang untuk berpikir kritis terhadap Ba'alwi adalah dengan membandingkan nasab Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi dengan nasab Ba'alwi. Jadi dia mengatakan begini, kalau kita mengkritik keturunan tidak nyambung hanya karena akhlaknya tidak betul, hanya karena orang-orangnya tidak mencirikan keturunan Nabi, coba lihat keturunan Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, mereka memanfaatkan keturunan. Apakah dengan kita mengkritik Gibran atau Kaisang kemudian kita harus membatalkan nasab dia sebagai keturunan Pak Jokowi? Sekadar contoh, sering saya dapati beberapa orang yang melakukan legitimasi nasabnya untuk dihormati, misal itu kan memakai beberapa makalah dari ulama yang sebenarnya itu masih problematik. Akan tetapi jika itu dijadikan eksploitasi bagi orang untuk membatalkan nasab Ba'alawi misalnya, itu bukan suatu hal yang tepat. Karena kita kan nggak mungkin hanya karena cucunya Pak Jokowi bandel terus kita batalkan nasabnya, kan nggak juga. Hanya karena mungkin Mas Kaisang 2 hari terus jadi ketua PSI, tiba-tiba hanya karena jadi anaknya Jokowi kan kita nggak membatalkan nasabnya juga. Itu lucu. Sekilas logika ini bisa diterima atau benar, tetapi ternyata tidak. Di mana letak kesalahan logikanya itu? Dia membandingkan sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang samar. Silsilah Kaisang, silsilah Gibran ke Pak Jokowi itu hakul yakin 100% benar. Ada faktanya, ada datanya, ada catatan kitab sezamannya, ada manuskrip sezamannya, ada akta kelahirannya, ada buku nikahnya, ada kakaknya. Dan itu bisa ditelusuri, tidak menolak. Pak Jokowi tidak akan menolak atau tidak akan menafikan catatan-catatan itu. Pasti diberikan nih, kalau nggak percaya, sah Kaisang anak saya, sah Gibran anak saya.
Kalau perlu tes DNA sekalian silahkan, saya berani. Itu sudah 100% confirmed, terkonfirmasi. Kemudian dia mencoba membandingkan apple to apple judulnya. Anggapannya apple to apple. Membandingkan apel dengan apel, jeruk dengan jeruk, atau besi dengan besi, emas dengan emas. Dia membandingkan nasab Kaisang dengan nasab Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, begitu. Tentu saja ini tidak apple to apple, tidak gold to gold, tidak emas ke emas, tapi membandingkan emas dengan kaleng, dengan besi. Nasab Kaisang, nasab Gibran adalah nasab soheh 100%, tidak bisa digugat, tidak bisa dipatahkan. Tetapi nasab Ubaidillah ini tidak sekuat nasab Kaisang, jauh malah, sangat-sangat lemah, sangat-sangat meragukan. Nasab Kaisang, nasab Gibran didukung oleh catatan yang lengkap. Buku nikah orang tua ada, akta kelahiran ada, kakak ada, foto-foto dokumentasi ada, berita-berita sejarahnya ada, lengkap. Dan bukti itu terjadi pada tahun-tahun fakta itu terjadi. Tetapi bukti bahwa Ubaidillah itu anaknya dari Ahmad bin Isa itu tidak ada. Di tahun-tahun sekitaran itu pun tidak ada. Di tahun-tahun setelahnya pun tidak ada. Bahkan puluhan tahun setelahnya pun tidak ada. Bagaimana mungkin orang bisa percaya? Dan adanya itu setelah ratusan tahun. Dan itu juga dibuat oleh mereka sendiri, keluarga sendiri, catatan itu. Aduh, hancur. Jadi inilah yang kita pertanyakan, kita teliti. Bukan meneliti sesuatu yang sudah pasti. Buat apa? Hambur tenaga. Kita pun tidak akan mau meneliti sesuatu yang sudah pasti, sudah kuat. Tetapi karena ini meragukan, karena ini tidak ada buktinya, tidak ada catatannya, tidak ada keterangannya, manuskrip-manuskrip dan lain-lain yang mendukung klaim Ba'alwi itu, maka kita pertanyakan, kita lakukan penelitian. Adapun akhlak-akhlak, adab-adab, kekurangan ajaran, doktrin-doktrin menyesatkan, itu hanyalah sinyal saja. Sinyal untuk kita meragukan itu. Dan kebetulan sinyal itu mengarah pada kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasab-nasab yang jauh ini, yang susah diketahui dengan pasti dan susah untuk ditelusuri, itu memang semuanya tidak menggunakan data akurat, hanya menggunakan husnudzon saja, percaya saja, berbaik sangka saja, iyain aja. Itu rumusnya. Jadi ketika teori husnudzon wasyuhra wal istifadhah ini dipakai oleh ulama-ulama kita terdahulu, karena mereka percaya pada habib-habib waktu itu yang menjunjung tinggi akhlak Rasulullah. Ya wes, percaya. Tetapi ketika akhlak-akhlak itu tidak match, tidak sesuai dengan akhlak Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kepercayaan itu kita cabut lagi. Jadi dalam teori nasab pun sudah otomatis bahwa mereka bukan keturunan Nabi, walaupun dengan mencabut kepercayaan saja. Mencabut husnuzon wasyuhra wal istifadhah saja pun sudah bisa membatalkan tanpa harus melakukan penelitian. Misal, saya hari ini tidak percaya mereka keturunan Nabi. Dasar Anda apa? Saya tidak percaya aja. Saya tidak berhusnuzon kepada mereka. Saya curiga mereka bukan. Maka saya putuskan mereka bukanlah keturunan Nabi. Saya tidak percaya mereka. Saya tidak berhusnuzon. Sudah, titik. Tanpa melakukan penelitian pun sudah sah kita secara pribadi membatalkan nasab mereka. Karena kita menggunakan teori husnudzon wasyuhra wal istifadhah itu. Jadi untuk membatalkan atau menyambungkan sebuah nasab, menyambungkan nasab Ba'alwi itu sebenarnya kembali ke teori lama husnudzon wasyuhra wal istifadhah. Kita percaya enggak? Kita berbaik sangka mereka cucu Nabi atau tidak? Udah. Kalau kita tidak percaya, ya udah mereka bukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua poin inilah yang rupanya
disodorkan oleh Gus Rumel untuk mengelabui logika muslimin Indonesia, pribumi Nusantara yang maju mundur, yang masih ragu apakah Ba'alwi keturunan Nabi atau bukan. Sama saja dengan mereka yang mengatakan nasab Ba'alwi itu seperti matahari di siang bolong, terang benderang. Terang benderang dari mana? Orang catatannya nggak ada ratusan tahun, terang benderang. Penetapan nasab Ba'alwi itu bukan didasarkan pada terang benderang fakta, bukan, hanya berdasarkan husnudzon, bukan berdasarkan penelitian fakta dan data, bukan. Ulama-ulama terdahulu itu hanya berdasarkan husnudzon. Jadi husnudzon mereka segaris dengan zamannya para habib yang ada di depan mereka waktu itu. Ya, kami percaya mereka keturunan Nabi. Kita pun segaris dengan habib-habib sekarang. Tidak, kami tidak percaya mereka keturunan Nabi. Sudah. Jadi nasab Gibran, nasab Kaisang itulah yang disebut terang benderang bagaikan matahari di siang bolong. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena catatan nasabnya jelas, akta lahirnya jelas, buku nikah orang tuanya jelas, kartu keluarganya jelas, berita-berita di seputar liputannya, sejarahnya jelas. Tetapi nasab Ba'alwi remeng-remeng. Tidak ada catatan-catatan itu. Bahkan selama ratusan tahun. Demikianlah, mudah-mudahan kita tidak terjebak pada logika yang disodorkan Gus Rumel. Dan kita lebih cerdas lagi dalam melihat masalah ini. Supaya kita tidak dibodohi terus. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.